Hey you, what's up men, balik lagi sama gue di Otsa 5248. Kali ini gue mau bahas tentang sejarah awal mula perkopian dikenal di peradaban manusia. Oke, jadi kayak gimana keseruan videonya. Jadi langsung aja lanjut ke videonya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu geng. Oke, kalau udah selesai mari kita lanjut ke videonya. Check this out. Oke guys, jadi di sini tuh sebenarnya simpel ya. Gua akan membicarakan sedikit aja buat kalian, nanti gua sertain link gua baca atau dapat referensi dari mana tentang sejarah berkembangnya dunia perkopian di anta beranta ini kayak gitu. Nah, sebenarnya awalnya itu dari daerah Afrika, geng. Khususnya di Ethiopia atau di kota namanya Abyssinia. Nah, di sana itu dikenal dari abad ke-9, geng. Di abad ke-9, masyarakat di Abyssinia itu membudayakan kopi, cuman hanya untuk komersial yang apa ya, yang masih komersial di bawah gitu loh, bukan yang menengah ke atas, karena mereka belum benar-benar membudayakan dengan tingkat yang banyak seperti saat ini. Nah, mereka menjual itu ke para pedagang Arab, geng, yang dimana pedagang Arab ini mempunyai yang udah lebih tahu dulu gitu loh, yang udah lebih tahu dulu, teredukasi tentang tanaman kopi ini. Dan kopi ini, dikatakan kopi juga itu diambil atau diadopsi dari kata atau bahasa Arab yang berartikan kahwa. Nah, kahwa ini bertujuan bukan di minuman atau ke tanaman, melainkan kahwa ini berartian penambah tenaga gitu. Makanya akhirnya diadopsi dari situ, menjadilah kata kopi, kafe, dan banyak hal lagi, sampai di Indonesia disebutnya kopi kayak gitu. Nah, balik lagi di awal, di abad ke-9 itu orang Abyssinia hanya menjual kepada pedagang Arab, di mana mereka melakukan transaksi itu di pelabuhan Mocha, geng, yang dimana sampai saat ini kita juga mengenal kopi mocha atau mochaccino atau mocha latte. Dan itu salah satu alasan kenapa ada nama mocha, karena diambil dari nama pelabuhan di daerah itu, geng, kayak gitu. Nah, menurut sejarah itu dituliskan bahwa pedagang Arab sedikit monopoli tentang perdagangan kopi, karena perdagangan kopi ini hanya orang Arab lah yang menjual ke daerah Eropa kayak gitu. Dari negaranya Ethiopia itu dijualnya sama pedagang Arab sampai ke Eropa. Dan akhirnya kenapa kok bisa sampai ke Indonesia, itu rentetannya itu di abad 17-an itu mulai ada yang namanya pembudidayaan atau mulai coba-coba untuk tanam lebih banyak itu dari pihak orang Eropa. Ternyata gagal, pernah dicoba juga di daerah Perancis, cuman mereka gagal, mereka nggak menemukan titik apa ya, titik baiknya lah, titik-titik di mana kopi ini bisa berkembang dengan baik, dapat maksimal panennya, itu mereka tidak dapatkan itu. Akhirnya di awal abad di akhir atau pertengahan abad 17, akhirnya orang Belanda lah yang sukses pertama kali untuk membudidayakan kopi dengan jumlah yang besar kayak gitu. Nah, jenis kopi ini itu diambilnya adalah Arabica, geng. Arabica. Jadi di manakah tempat orang Belanda ini menanam kopi dan bisa memaksimalkan itu, yaitu di negara kita tercinta ini, geng, kayak gitu. Makanya kenapa dulu perdagangan VOC itu juga ada salah satu tentang perdagangan kopi ini, karena di tanah kita ini yang subur, yang kaya, yang alamnya benar-benar kaya, beda dari negara-negara lain, itu bisa subur, geng, kayak gitu. Pertama kali itu di daerah Sumatera tidak menemukan, karena waktu itu ada kendala di dataran rendah dan dataran tinggi, karena di Arabica ketika ditaruh di dataran rendah itu bakal apa ya, tidak maksimal tumbuhnya. Akhirnya di Sumatera itu gagal, geng. Akhirnya dibawalah sama orang Belanda ini bin atau bibit kopi yang baru, itu ditanamnya di Jawa. Makanya dulu sempat ada istilah the cup of Java.
Jadi penyebutannya kopi atau minuman kopi itu dulu orang Belanda itu bilangnya the cup of Java. Nah, itu pertama kali dibudidayakan di negara kita. Nah, makanya negara kita juga salah satu peran penting, salah satu tokoh sejarah juga untuk di perkembangan kopi dunia ini, geng. Jadi dari situlah kenapa sampai sekarang akhirnya banyak metode baru, banyak yang namanya pasca panen, proses pasca panen itu banyak, dan juga prapanen dan segala macam itu makin banyak untuk saat ini. Dan kita harus lebih inovatif lagi karena kita masih muda, geng. Nah, itu makanya kalian jangan lupa subscribe channel gua supaya gua makin semangat buat edukasi kalian masalah-masalah kayak gini. Gitu loh. Jadi nggak cuman membahas kopi rasa, resep, dan resep. Karena sejarah itu juga penting kita belajar kayak gitu. Nah, di balik sejarah ini itu ada apa ya gue bilangnya, cerita rakyat lah, cerita rakyat atau ya cerita rakyat, cerita turun temurun yang diyakini di daerah Ethiopia sendiri, yaitu si Kaldi dan juga si kambing kayak gitu, geng. Nah, si Kaldi ini ada satu hari dia menggembalakan si kambing ini, tapi tanpa ditahu kenapa kambing ini kok tiba-tiba bertingkah aneh gitu loh. Jadi lebih full power, lebih semangat, lebih pokoknya susah diatur lah, hyper kayak gitulah, pokoknya lebih lebay kayak gitu. Nah, akhirnya sama si Kaldi ini dicari tahulah, oh ternyata si kambing ini habis memakan buah-buahan merah, yaitu cherry kopi itu. Akhirnya karena penasaran, si Kaldi mencoba untuk mengkonsumsi buah tersebut atau buah kopi itu, geng. Nah, dikonsumsinya dulu itu belum ada proses kayak digoreng atau gini segala macem. Dan ternyata si Kaldi itu merasakan dan melakukan hal seperti kambingnya. Jadi dia loncat-loncat, dia itu sampai lari-larian, dia bersemangat, dia full power, sampai jantungnya dak kayak gitu. Nah, dari situlah dia mulai menceritakan ke apa ya, aku bilangnya kayak pemuka agama lah. Jadi nggak tahu gua penyebutannya apa, mungkin kalau di kita sekarang adalah pendeta, ustadz, kiai, atau pemangku, atau apapun itu, pokok pemuka agama. Nah, di sana si pemuka agama ini itu mulai mencicipi, dan ternyata kopi ini bisa membuat dia lebih fokus dengan doa-doa yang dilantunkan setiap malam hari, dan katanya menambah daya tahan untuk begadang, geng. Nah, dari situlah akhirnya si pemuka agama ini tertarik dengan tanaman ini. Akhirnya mulailah beliau ini memetik, dipetikin satu. Nah, karena dirasa pahit kalau dimakan langsung mentah, akhirnya dia punya cara untuk menikmati kopi, yaitu dengan cara disangrai bijinya dan ditumbuk halus, diseduh dengan air, jadilah minuman kopi. Dan itu juga bisa jadi salah satu sejarah di mana sejarah roasting, sejarah metode brew, dan juga sejarah ditemukannya kopi kayak gitu. Nah, dari situlah mulai dikenalkan, akhirnya berkembang sampai ada metode V60, ada Aeropress, ada sipon, ada Kalita, ada juga espresso, ada banyak hal, mocha pot dan lain-lainnya kayak gitu. Ya, jadi menurut gua mungkin kalian nanti kalau masih bingung ya, yo nanti tinggal klik aja link di bawah, nanti kalian baca sendiri. Gua cuman menjelaskan beberapa hal yang gua dapat dari gua baca kayak gitu, geng. Jadi kalau ada kesalahan atau kekurangan, gua minta maaf karena cara penyampaian gue ya seperti ini kayak gitu. Gue cari inti-intinya aja, oke? Jadi sekian dulu dari gue. Kalau kalian suka dengan video gue, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga follow Instagram gue, linknya ada di bawah, geng. Oke? Jadi segitu dulu. Gue Ocom Sadega pamit undur diri, and see you the next video. Bye.